Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, terima kasih sudah berkunjung ke channelku Putri Badai Miko yang menyajikan video tentang cerita horor, misteri, hingga kasus yang dikemas dengan cerita bergambar. Di video kali ini aku ingin menceritakan tentang kasus sosok anak yang telah dibunuh oleh ibu kandungnya. Anak itu bernama Muhammad Rauf yang berusia 13 tahun, warga desa Parigi Mulia, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Muhammad Rauf seorang anak yang tumbuh dari keluarga yang kedua orang tuanya bercerai. Semenjak orang tuanya bercerai, hidup Rauf tak tentu arah. Dia tidak tinggal bersama ibu dan juga ayahnya, melainkan tinggal bersama neneknya. Namun keseringan Rauf hidup dan tidur di jalanan, kadang di pos ronda maupun di kandang sapi milik salah satu warga yang bernama Mas Armanda. Rauf kerap ditemukan mencuri makanan di warung, namun warga sekitar tidak pernah menaruh dendam kepada Rauf. Karena kan warga sekitar sudah memahami kondisi yang dialami Rauf, yaitu untuk makan pun Rauf meminta-minta hingga mencuri karena tidak mempunyai uang. Namun di balik sisi buruk Rauf, warga juga mengakui ada sisi baiknya, yaitu dikenal suka membantu di kegiatan lingkungan, bahkan kerap ikut bergotong royong di desa tempat ia tinggal. Remaja SMP yang seharusnya duduk di bangku sekolah, namun karena tak mendapatkan perhatian dari kedua orang tua maupun keluarganya, pendidikan Rauf pun putus dan kehidupan Rauf pun menjadi tak menentu. Rauf sering pulang ke rumah ibunya, namun selalu tidak diperlakukan layaknya seorang anak. Rauf kerap dipukuli sang ibu hingga dipukul dengan tongkat sang kakek. 2 hari sebelum kematian Rauf sempat meminjam handphone sang ibu dan dituding ingin mencuri handphone sang ibu. Rauf yang saat itu sering tinggal di kandang sapi tempat ia bekerja, ibunya mendatanginya dengan keadaan marah dan sempat memukul kepala Rauf serta mengancam Rauf jika sampai berani pulang ke rumah ibunya. Di malam sebelum kepergian Rauf, Muhammad Rauf sempat meminta izin untuk bermain ke rumah temannya kepada Armanda. Bang, aku izin mau main-main ke rumah temanku dulu ya bang, ucap Rauf. Oh ya sudah, hati-hati ya, kalau bisa jangan terlalu malam pulangnya, ucap Bang Armanda. Namun apalah daya, itu adalah malam terakhir bagi Rauf di dunia ini. Ternyata Rauf pulang ke rumah ibunya, dan di sana Rauf dianiaya oleh sang ibu di rumah kakeknya. Dan sang kakek pun ikut andil dalam penganiayaan Rauf tersebut. Mulut Rauf disumpel dengan boneka kecil milik adiknya. Kemudian tangan Rauf diikat dan kepalanya dibenturkan ke dinding dan kusen, serta kepala Rauf dipukuli dengan tongkat kayu milik sang kakek. Setelah Rauf tak berdaya atas penganiayaan yang dilakukan ibunya, Rauf diseret oleh ibunya ke belakang rumah lewat jalur kebun, bertujuan supaya tidak ada yang melihat aksi dari sang ibu. Setelah itu tak lama kemudian datang sang paman membawa motor untuk membawa Rauf ke rumah sang ayah bersama ibunya. Dan saat itu juga ibunya mengantar Rauf ke rumah mantan suaminya. Di malam mencekam itu, keadaan Rauf yang dibonceng ibunya dalam keadaan berlumuran darah masih sempat mengatakan kata-kata terakhir Rauf untuk sang ibu. Mah, aku capek mah, aku ngantuk. Mah, sakit mah, sakit, ampun mah. Namun sang ibu tidak menggubris perkataan sang anak. Di perjalanan menuju rumah mantan suaminya, sang ibu merenung. Dia takut reaksi sang mantan suami kalau melihat keadaan sang anak saat itu, sehingga setan pun merasuki sang ibu untuk melanjutkan aksi kejinya kepada sang anak dan hendak membuang Muhammad Rauf ke sungai irigasi. Dan keesokan harinya, warga menemukan mayat Rauf di aliran sungai irigasi, dan jasad tersebut tubuhnya penuh dengan luka atas penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Mari Besti, kita doakan semoga Muhammad Rauf tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan surga untuknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.